bacaan masing-masing, dipersilahkan. Ya, berdoa dicukupkan. Oke, kita sekarang alhamdulillah sudah masuk ke blok gastrointestinal ya. Oke, teman-teman sebenarnya di FBS itu sudah pernah bahas tentang digestif, tapi kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai sistem digestif. Oke, yang saya tekankan pada pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama teman-teman harus bisa menganalisis fungsi dari sistem digestif, kemudian regulatornya nanti kayak gimana, dan nanti akan kita pelajari sedikitnya tentang bagaimana mekanisme lapar dan kenyang. Kemudian kita ketahui dulu mengenai organ-organnya terlebih dahulu ya. Jadi kalau secara garis besar, sistem digestif itu dibagi menjadi dua. Ya, digestif yang memang main-nya, utamanya, dari mulut sampai nanti ke usus besar atau di bagian rektum anus ya khususnya. Kemudian ada aksesorisnya. Aksesoris ini adalah bagian yang pendukungnya, yakni dari mulut, kemudian dari lidah, kemudian kelenjar air liur, kemudian liver, kemudian dari gallbladder atau kantong empedu, dan di bagian pankreas itu adalah bagian aksesorisnya dari sistem digestif. Kemudian kita ke basicnya, prosesnya apa aja yang terjadi pada sistem digestif. Ada 6 basic proses yang terjadi di sistem digestif. Yang pertama adalah ingesti. Jadi ketika seseorang memasukkan makanan ke dalam mulut atau minum, itu adalah proses pertama, yaitu ingesti. Kemudian yang kedua adalah sekresi. Jadi di dalam sistem tadi, organ-organ yang tadi, itu beberapa bagian itu mensekresikan sesuatu, entah itu enzim atau mukus, yang nantinya itu akan sangat berguna untuk sistem pencernaan kita, pada proses pencernaannya. Dan dalam setiap harinya, kita itu menghasilkan sekitar 7 liter dari sekresi yang dikeluarkan oleh sistem gastrointestinal kita untuk mendukung dari proses pencernaan tersebut. Yakni dari airnya sendiri, kemudian nanti ada asam, ada buffernya, ada bikarbonat ya, dan enzim-enzim yang berada di lumen saluran pencernaan kita. Dan yang ketiga adalah mixing dan propulsi. Nah, ini adalah gerakan atau kalau kita auskultasi ya, ketika di auskultasi bising usus, itu kita sebenarnya mau mendengar peristaltik dari gerakan entah itu mixing ataupun propulsi ya. Dan ini balik lagi, ini adalah bagian dari otot polos, di mana ini sifatnya adalah involunter, jadi tidak bisa dikontrol. Recording in progress. Nah, hal ini nantinya akan berguna ya untuk menentukan seseorang itu dia proses pencernaannya itu dia termasuk yang cepat atau yang lambat. Menentukan seseorang itu dia kenapa orang ini mengalami diare, yang ini kenapa normal, kenapa yang ini mengalami konstipasi. Jadi ini salah satu indikatornya dari proses mixing dan propulsi. Kemudian digestinya. Nah, ini hal yang pentingnya utamanya dari sistem digestif, yakni pencernaannya. Dari pencernaan ini adalah prosesnya adalah ada dua hal, mechanical dan chemical. Mechanical itu berarti pemecahannya sendiri dari yang dibantu dari gerakan tadi, entah itu mixing tadi atau propulsi ya. Dan yang bagian chemical itu dari enzim-enzim. Nah, jadi nanti komponen yang besar, misalnya karbohidrat, protein maupun lemak, itu kan sebenarnya komponen yang besar ya molekulnya ya. Nanti akan dipecah-pecah dengan bantuan enzim atau hormon yang nantinya itu menjadi molekul-molekul kecil yang bisa diserap oleh usus kita. Nah, masuk ke proses yang selanjutnya, yang kelima, yakni absorpsi. Nah, proses absorpsi dalam sistem pencernaan kita dari 3 basic utama dari karbohidrat, protein sama karbohidrat, protein dan lemak, itu ada 2 jalur utama.
Entah itu nanti kalau yang karbohidrat dan protein itu nanti akan diserap dan dialirkan ke kapiler-kapiler yang ada di usus halus kita. Sementara karena lipid itu tidak larut terhadap air ya, maka nanti akan masuk ke sistem limfatik terlebih dahulu. Yang kemudian nanti dari sistem limfatik baru diregulasi masuk ke sistem sirkulasi. Kemudian yang terakhir untuk sisa-sisa dari pencernaan yang tidak bisa dicerna substansinya atau mungkin ada bakteri yang termakan dan tapi yang jelas sudah dimatikan ya ketika di proses pencernaan, karena sistem pencernaan sendiri itu punya mekanisme sistem pertahanan yang unik, tapi mungkin akan dibahas di lain hari ya. Kemudian ada sel-sel misalnya kan tetap aja ya di bagian epitel itu kan selalu akan ada pergantian sel. Nah, epitel-epitel dari sistem pencernaan yang telah mati yang berganti itu juga masuk di tahapan defekasi nanti yang harus dibuang ya. Oke, kemudian kalau gambarannya ya seperti ini ya teman-teman. Jadi dari proses-proses tadi itu nggak semuanya terjadi di semua bagian. Jadi di bagian mulut itu cuma ada di bagian hanya mencerna aja, menelan, kemudian nanti yang disekresikan saliva, kemudian yang diabsorpsi di digestinya itu hanya karbohidrat dan sedikit lemak. Tapi protein belum terjadi pencernaan di sini ya, dan absorpsinya belum terjadi. Nah, sementara nanti di lambung, kita sudah masuk ke lambung, itu nanti motiliticsnya, pergerakannya mixing propulsing. Kemudian nanti yang disekresi bisa HCl, asam lambung, kemudian ada pepsinogen, gastrik lipase, mukus, sama bikarbonat nanti ada, dan beberapa zat lainnya. Kemudian yang bisa digesti atau dicerna nantinya itu ada protein sama fat. Kemudian sementara untuk karbohidrat nanti di skip dulu di bagian sini karena nanti beberapa enzim itu tidak bisa teraktivasi ketika berada di bagian lambung. Kemudian tetapi di bagian lambung ini beberapa substansi seperti alkohol atau aspirin itu bisa diabsorpsi melalui lambung, tidak harus ke bagian intestinal. Nah, kemudian baru masuk ke sistem intestin, usus halus, yang bagian usus halus. Ini bagian utamanya adalah banyaknya yang terjadi adalah absorpsi prosesnya. Tapi tetap ada motility-nya, yakni mixing dan propulsi juga. Tapi di bagian ini nanti akan ada gerakan yang segmental ya. Jadi itu gerakan yang mixing tadi ini gerakan-gerakan yang sifatnya segmental. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian disekresikan nanti ada beberapa enzim yang disekresikan dari pankreas dan dari hepar sendiri ya. Hepar sendiri nanti menghasilkan garam pedu yang nantinya untuk membantu proses pencernaan baik itu lipid maupun karbohidrat juga, ada juga protein. Nanti enzim-enzimnya nanti membantu dalam proses digestifnya. Kemudian nanti bisa diabsorpsi ketika memang strukturalnya sudah sangat sederhana. Yang bisa diserap nanti ke sistem sirkulasi atau ke bagian limfatik. Kemudian bagian intestin yang bagian usus besarnya sama motility-nya, gerakannya segmental juga, tapi nanti akan ada sedikit perbedaan. Apa bedanya antara gerakan yang di bagian usus halus dan usus besar, itu nanti ada perbedaannya. Kemudian nanti yang disekresikan di bagian usus besar itu cenderung tidak akan ada lagi disekresikan enzim. Lebih banyak nanti disekresikannya adalah mukus. Kemudian digestifnya juga tidak ada lagi ya, jadi tidak ada yang dicerna lagi kecuali di bagian usus kita tuh kan ada usus besar kita, ada mikrobiom. Nah, mikrobiom ini berfungsi untuk melakukan membantu dalam pembusukan ya atau pembentukan feses yang nantinya sangat baik untuk juga mikrobiom itu tidak hanya pembusukannya tadi, tapi juga sangat berkontribusi dalam sistem imunitas di dalam sistem pencernaan kita. Nah, apa saja yang diabsorpsi tidak digestif, tapi ada beberapa yang tetap harus diabsorpsi.
Contohnya adalah ion. Ion yang penting itu masih bisa diabsorpsi bersama dengan air. Jadi ketika sampai di usus besar kan ini nanti ada ascending, kemudian yang transversal, kemudian ada descending, masuk ke bagian sigmoid. Nah, pada bagian-bagian yang khususnya adalah ascending dan transverse, itu nanti akan lebih banyak proses dari absorpsi ya. Dan tetapi nanti ketika sudah masuk ke descending, itu nanti barusan akan ada refleks-refleks defekasi yang teraktivasi. Kemudian next, di gambar ini dijelaskan bahwa secara garis besarnya berapa banyak dari total berat ya atau volume dari apa yang ada di dalam sistem digestif kita. Kalau dari makanan kita sendiri sehari-hari itu kira-kira sekitar 2 liter itu makanan dan minuman yang masuk ke dalam sistem pencernaan kita. Salivari atau kelenjar air liur kita itu totalnya bisa disekresikan sekitar 1,5 liter. Kemudian dari garam pedu kita itu sekitar 0,5 liter saja. Kemudian dari gastric juice-nya, jadi tidak hanya asam lambung ya, tetapi juga beberapa enzim. Kalau di total itu sekitar 2 liter. Kemudian dari pankreas, bagian dari aksesoris dari gastrointestinal itu mensekresikan 1,5 liter. Dan di bagian intestinalnya sendiri ini nanti disekresikan sekitar 1,5 liter enzim dan mukus biasanya. Sedangkan yang diabsorpsi itu kita lihat 7,5 liternya itu berada di bagian usus halus. 1,4 liternya lagi nanti akan lebih banyak di bagian usus besarnya. Dan hanya sekitar 0,1 liter itu yang dikeluarkan melalui feses. Jadi akan ada 9 liter. Jadi inputnya 9 liter, keluarnya juga dari sistem gastrointestinal itu harus 9 liter. Ya. Kalau lebih dari 0,1 yang disekresikan bisa terjadi diare ya, dalam kasus diare. Oke, ini skematiknya. Jadi ini adalah lumen dari usus, kemudian nanti masuk ya ke makanan, digesti, kemudian pergerakannya, motilitinya, bisa itu mixing atau nanti propulsi. Propulsi itu gerakan yang mendorong saja. Kalau mixing nanti bisa di bagian haustra-nya atau segmental tadi. Kemudian beberapa zat yang sudah didigesti tadi menjadi bentuk molekul yang lebih kecil, maka nanti akan bisa diabsorpsi. Dan dari lumen-lumen ini, dari epitel-epitelnya atau submukosanya, ini nanti akan di bagian dinding-dinding dari usus ataupun dari organ-organ pencernaan, ini nanti akan mensekresikan enzim, mukus, bikarbonat kah nanti bergantung pada tempatnya dari segmen dari sistem gastrointestinal tersebut. Oke, next. Oke, ini nanti teman-teman baca sendiri untuk hal-hal yang ini sebenarnya rangkumannya, bagian-bagian dari sistem part-partnya, ini yang keluar apa saja ya, disekresikan, fungsinya apa. Nanti karena bagian ini nanti akan lebih saya detailkan di bagian selanjutnya. Jadi ini adalah pengenalan aja ya. Jadi teman-teman nanti bisa kalau bingung nih belajarnya yang di bagian yang terlebih terperinci, belajar dulu bagian ini, nanti barusan baca di bagian yang akan saya jelaskan selanjutnya. Oke, nah khasnya lagi dalam sistem gastrointestinal, kalau kita ingat lagi waktu kita belajar tentang pendahuluan dari sistem persarafan, saya pernah menjelaskan bahwa di dalam tubuh kita itu ada namanya enteric nervous system, di mana enteric nervous system ini hanya dimiliki oleh sistem gastrointestinal. Jadi enteric nervous system ini tidak perlu sebenarnya mengirimkan dulu ke bagian sistem saraf pusat untuk mendapatkan perintah, tapi dia bisa secara mandiri, dia punya otonomi sendiri untuk memberikan perintah kepada usus. Dia misalnya ada tergang nih bagian gaster ya, bagian gaster tergang karena ada makanan yang masuk, itu kan input tergangan ya. Nah, maka secara otonomi, secara sistem enteriknya sendiri, sistem enterik itu sudah bisa memberikan perintah tanpa harus menunggu perintah lagi dari sistem saraf pusat. Oke,
Karena ada makanan yang masuk, maka gerakan peristaltik akan lebih ditingkatkan lagi. Nah, itu sudah diperintahkan langsung oleh bagian sistem enterik tanpa harus dapat perintah dari sistem pusat. Tetapi walaupun demikian, regangan atau input dari yang sensorinya regangan dari gaster tadi tetap harus dikirimkan ke sistem saraf pusat kita di otak kita, karena nantinya kalau dari bagian sistem saraf pusat itu nanti akan ada beberapa hormon-hormon yang akan dirilis. Nah, tapi kalau yang bagian enterik ini dia hanya memberikan perintah secara lokal saja. Jadi yang diperintah hanya bagian-bagian sistem gastrointestinal. Oke, dari motilitasnya si gaster, kemudian ke bagian usus-usus, itu sudah mulai tuh. Gerakan peristaltiknya akan lebih meningkat dibandingkan ketika dia tidak makan, ya. Kemudian, karena ini ada regangan, ada makanan, terdeteksi juga nih, ternyata ada protein yang masuk. Nah, maka beberapa hormon, beberapa enzim juga teraktivasi. Dikasih tahu nih sinyalnya langsung ke bagian pankreas. Pankreas untuk mensekresikan pancreatic juice-nya untuk disiapkan. Jadi ketika nanti makanan itu sudah masuk ke bagian lumen usus halus, maka pancreatic juice-nya tadi yang terdiri dari garam empedu, kemudian juga bisa ada juga enzim-enzim itu, enzim-enzim pankreas itu bisa sudah dirilis. Jadi sudah siap, nggak nunggu lagi lama-lama, tapi sudah dari awal tuh sudah dipersiapkan. Kemudian mungkin yang bagian bawah di usus besar yang tadinya memang sudah ada, ditambah lagi kan ada dari makanan yang masuk, berarti makanan yang sisaan ini yang ada di usus besar ini semakin terdorong ke bagian yang makin lebih bawah lagi. Oke, sehingga nanti mungkin beberapa orang kenapa setelah makan saya ada refleks pengen defekasi, ya. Nah, itu nanti ada sistem-sistem tersebut. Jadi yang mau saya tekankan di bagian PPT ini bahwa di sistem gastrointestinal ada enteric nervous system. Oke, teman-teman belum masuk ke kuliahnya ini ya, kuliahnya histologi ya. Jadi saya akan sedikit menjelaskan bagian histologinya karena penting sekali kita memahami bagian histologinya untuk bisa memahami fungsi-fungsinya nantinya. Oke, kita ke bagian sedikitnya ke bagian gastric gland ya. Bagian lambung. Teman-teman bisa lihat nanti akan ada perbedaan bagaimana histologi di gaster sama di ususnya kita. Kita dari yang bagian bawah dulu deh, bagian serosnya, bagian lapisan terluar dari gaster itu bagian seros. Kemudian nanti ada bagian otot luarnya. Otot luarnya ini nanti akan ada 3 jenis di bagian gaster kita, berbeda nanti yang di bagian usus. Jadi ada 3 jenis, oblik, sirkular, sama longitudinal. Kemudian masuk ke submukosa, dilihat bagian submukosa. Di bagian submukosa ini terdiri dari nanti ada arteri sama vena, ada di sini kapilernya juga. Kemudian barusan nanti akan ada muscularis mucosa. Jadi muscularis mucosa ini bisa membantu nanti proses untuk mensekresikan beberapa enzim yang ada di submukosa ya. Jadi di bagian ini nanti bisa disekresikan. Bukan di bagian submukosa ya, di bagian epitel. Jadi kayak diremes gitu. Kemudian habis itu kita lihat di bagian mukosanya. Di bagian mukosa nanti bagian epitel-epitel ini ada beberapa sel penting yang mensekresikan beberapa enzim dan tentunya adalah asam lambung yang diperlukan untuk proses pencernaan yang ada di lambung. Oke, itu main utamanya yang perlu teman-teman tahu di bagian lambung. Kemudian untuk histologinya di bagian usus, halus terutama ya. Nah, tadi saya bilang di bagian muscularis eksternalnya, ini agak berbeda ya. Jadi di bagian usus itu hanya ada 2, tidak ada obliknya. Hanya ada longitudinal dan sirkular. Kemudian sama submukosa pasti ada bagian limfatik, ada bagian pembuluh darah. Kemudian ada muscularis mukosa juga. Kemudian barusan ada bagian mukosanya. Nah, bagian yang usus halus ini akan ada fili-fili. Fili-fili yang berfungsi untuk tempatnya terjadinya absorpsi. Dilihat nih ya, bagian di sini kapiler-kapilernya nih menjuntai di bagian fili-fili bagian dalamnya.
Oke, next kita ke oh ya. Nah, ini teman-teman di sini digambarkan ya. Kalau yang ini tidak begitu jelas kalau ada bagian plexus myenteric ya. Jadi ini persarafan-persarafan itu ada berada di bagian muscularis externa. Di bagian sini ya, mentericnya. Jadi ini persarafan. Oke. Next, kita untuk ke part yang pertama. Apa yang terjadi di bagian mulut? Pertama adalah mastikasi, chewing, atau mengunyah. Jadi ini dibantu sama aksesoris, yakni adalah gigi. Uh, saya rasa teman-teman sudah paham bagaimana fungsi-fungsi dari gigi ya, dari gigi geraham, gigi taring, kemudian siapa saja yang memberikan fungsi-fungsinya, slicing yang memotong siapa, yang menggilas siapa, itu saya rasa nanti bagian ranahnya adalah anatomi. Kemudian nanti pergerakan untuk lidah sendiri. Lidah itu tidak hanya untuk mengunyah ataupun menelan, tetapi juga sangat berfungsi untuk speech atau berbicara. Makanya nanti kalau teman-teman perhatikan pada orang-orang yang mengalami stroke atau Bell palsy misalnya, di mana ada kelumpuhan sedikit nih di bagian lidahnya, di nervus facialisnya, ini nanti akan ada cedal ya, suaranya atau berbicaranya tidak jelas. Kemudian ada kelenjar aksesoris, yakni saliva, ada 3 ya, ada 3 pasang kelenjar saliva yang penting, dan ini nanti akan salah satunya teman-teman akan temui banyak di klinis, yakni parotitis atau MUMS, ini peradangan pada kelenjar parotis, di mana sebenarnya kelenjar saliva ini bukan, kan kalau secara kita ngomongin parasimpatis sama simpatis, ketika kita ngomongin sistem digestif, itu pasti akan cenderung parasimpatis. Tetapi untuk bagian saliva, saliva ini disekresikan baik itu oleh stimulasi dari parasimpatis maupun pada saat simpatis. Apa bedanya? Kalau parasimpatis itu lebih banyak menghasilkan dari kelenjaran air liur yang sifatnya itu cair. Jadi pada saat teman-teman lagi makan itu kan cenderung cair salivanya. Tetapi ketika misalnya teman-teman lagi deg-degan nih, misalnya saya lagi ngomong nih presentasi ke teman-teman, ini sebenarnya saliva saya ini lagi kental-kentalnya karena ada sistem simpatik saya yang memicu saya untuk berpikir terus nih untuk ketika saya menjelaskan ke teman-teman. Nah, maka ini simpatisnya akan teraktivasi. Otomatis salivanya yang terstimulasi itu lebih banyak yang tipikalnya adalah mukos, bukan yang seros. Oke, kemudian tadi kalau dari yang bagian yang sebelumnya sebenarnya sampai 2 liter ya. Nah, tapi dari referensi yang lain menyatakan bahwa 1 sampai 1,5 liter per harinya disekresikannya, di mana 99,5%-nya itu sebenarnya air. Jadi fungsinya saliva itu kan lebih banyak untuk melubrikasi atau memberikan moist, melembutkan lah ya, melembutkan makanan yang kita makan. Sedangkan sementara 0,5%-nya sendiri itu adalah elektrolit dan protein, di mana elektrolit dan protein tadi, protein terutama itu terdiri dari salivary amylase yang berguna nanti berfungsi sudah terjadi nih proses digestifnya, pencernaan dari karbohidrat kompleks polisakarida menjadi di sini bisa disakarida ya bentukannya. Kemudian nanti yang lingualipase ini terlubrikasi ya, tetapi masih belum terjadinya prosesnya karena lipase, balik lagi lipase ini dia teraktivasi dalam keadaan yang pH-nya adalah harus asam. Nah, sementara amilase ini dia pH-nya cenderung netral ke basa. Jadi ini teraktivasi. Nanti ketika sampai di lambung dia stop. Kalau lipase teraktivasi. Gitu. Kemudian nanti ada mukus tadi dan ada imunoglobulin A ya. Jadi kalau kita ngomongin sistem mukosa seperti kemarin sistem respirasi ya, imunoglobulinnya adalah tipikalnya yang imunoglobulin A, bukan yang E, G dan B misalnya gitu ya, bukan. Tapi imunoglobulinnya adalah imunoglobulin A. Kemudian ada lisozim juga. Jadi karena balik lagi kita nggak tahu nih makanan kita itu mau sehigienis apapun, dalam prosesnya tetap akan ada patogen-patogennya yang
mau nggak mau itu tetap termakan oleh tubuh kita. Oke, kemudian saya akan jelaskan sedikit tadi ada 3 pasang dari kelenjar saliva kita. Nah, ini yang paling besar ya, parotis. Makanya kalau kita lihat dari kasusnya parotitis atau mumps, itu pasti besar di bagian apa namanya belakang telinga, bukan belakang telinga, bawah telinga, bawah telinga ya. Nanti perlu di diferensiasi diagnosis sama beberapa kasus, misalnya gingivitis misalnya, terus atau misalnya beberapa kasus juga memang terjadinya pembengkakan karena adanya tumor yang khas-khas yang terjadi pada bagian leher. Kemudian dilihat juga ada 2 pasang juga di bagian submandibular, kemudian di bawah lingual kita, sublingual itu juga ada kelenjar saliva. Kalau di breakdown secara histologinya ada 2 jenis asinus ya. Ada yang mukos yang tipikalnya adalah lebih kental, kalau yang seros itu lebih cair. Nah tadi ya, kalau parasimpatis lebih banyak yang bagian seros yang disekresikan, sementara yang bagian mukos itu nanti lebih kental dan diaktifasi oleh sistem saraf yang simpatis. Oke. Untuk fungsi-fungsinya, yang tadi karbohidrat ya, karbohidrat digestif oleh nanti salivary amilase, jadi dari polisakarida menjadi disakarida. Kemudian nanti moist ya, jadi melubrikasi atau melembutkan ya, melunakkan atau membasahi dari makanan partikel-partikel makanan, terutama yang keras-keras. Contohnya misalnya kita makan keripik, kerupuk, nah itu kan keras dan cenderung kering, maka nanti akan lebih banyak, lebih bisa ditelan dan lebih mudah untuk dicerna ketika makanan tersebut termoist, lebih lembab gitu. Kemudian yang ketiga ada lisozim tadi ya, antibakterial. Kemudian nanti ada solvennya atau pelarutnya. Saliva itu berfungsi sebagai pelarut ya. Jadi beberapa kita bisa merasakan, oh ini manis, ini asam, itu karena ada pelarutnya atau yang melarutkan tuh bagian saliva tadi, sehingga molekul yang tadi, yang perasa tadi itu bisa ditangkap oleh reseptor yang ada di taste bud kita, sehingga kita bisa merasakan, oh ini pahit, yang ini asam, oh ini keasinan. Nah itu. Kemudian selain itu, walaupun tadi sebenarnya utama adalah lidah kita ya, yang membantu dalam proses kita bisa berbicara, tapi saliva itu juga membantu dalam memfasilitasi kita bisa berbicara dengan lancar. Coba ketika saya ngomong kayak gini nih, udah salivanya terlalu kering kan, maka untuk ngomong aja itu akan lebih sulit dibandingkan ketika salivanya itu yang cair. Semakin sedikit saliva, maka akan semakin sulit ketika misalnya teman-teman lagi faringitis, lagi radang tenggorokan, salivanya kan cenderung akan lebih kering ya, lebih kental, lebih sedikit. Maka ketika ngomong juga akan lebih sulit. Kemudian saliva juga sebagai higien ya. Jadi selain tadi sebagai antibakterial, sebenarnya dia sebagai oral hygiene. Jadi pada makanan-makanan tertentu, teman-teman suka misalnya yang asam-asam atau yang manis-manis. Sementara pH di dalam mulut kita itu cenderung netral ke basa ya. Karena kalau terlalu asam, maka bagian gigi kita terutama itu tidak bisa untuk berada di pH yang terlalu asam. Maka saliva ini berfungsi untuk menetralisir. Nah ini bikarbonat buffernya juga ya. Jadi selain oral hygiene tadi, jadi ada sisa-sisa makanan di bagian gigi, karena ada saliva itu nanti akan kayak dicuci ya, tanpa kita sadari itu dicuci oleh si saliva kita. Kemudian di bagian lingualipase ya, jadi juga berfungsi ya tadi ya, tapi dia belum teraktivasi, hanya dilubrikasi saja, tapi teraktivasi digestifnya sendiri, pencernaannya sendiri itu terjadi di lambung ketika berada di pH yang asam. Oke, sampai sini ada di bagian mulut. Oke, di bagian mulut ada pertanyaan mungkin? Masih aman ya? Oke, saya lanjutkan, kita bahas ke faring sama esofagus. Jadi tadi setelah dari masuk, kita akan ada proses penelanan. Faring seperti yang sebelumnya ada, kita sudah bahas ya, ada nasofaring, orofaring, sama laringofaring. Nasofaring bagian dari respirasi,
Sementara orofaring dan laringofaring itu bagian dari sistem digestif. Nah, secara anatomis bagian faring sama bagian esofagus itu ada dua sphincter. Sphincternya adalah faringoesofagial itu di bagian atas, dan yang di bagian bawah itu gastroesofagial sphincter. Nah, ketika terjadinya kelemahan di bagian bawah terutama gastroesophageal sphincter, maka ini memicu terjadinya penyakit yang namanya GERD, ya, gastroesophageal reflux. Dan itu nanti akan memberikan sensasi kok heartburn di bagian dada kok panas gitu ya. Jadi ini perlu nanti sebagai diagnosis banding kalau pada orang-orang yang mengalami nyeri dada ya, terutama sebelah kiri. Nah, itu perlu dibedakan dan dikaji lebih lanjut nanti anamnesisnya seperti apa, sering berbaring kah setelah makan, itu salah satu faktor resikonya. Kemudian nanti di bagian esofagus itu tidak ada disekresikan enzim ya, dia bagian faring sama esofagus itu hanya mensekresikan mukus aja sebagai lubrikasi, karena waktunya hanya 6-10 detik saja di dalam faring sampai ke esofagus nanti ke lambungnya. Jadi hanya singkat sekali. Jadi hanya diperlukan mukus saja sebagai lubrikasinya. Oke, terus habis itu, perlu diketahui juga di bagian mukus, karena mukusnya itu di bagian tadi ya ada sphincter, itu sebenarnya untuk bagian proteksi ya, biar tadi si gastric juice atau utamanya adalah di bagian asam lambungnya. Asam lambung kita tuh kan pH-nya sampai 2 ya. Ini kalau kita ambil pH 2 tadi diletakkan di atas logam itu bisa bolong, korosif, karena sifatnya asam kuat. Nah, untuk bisa melindungi dari si asam lambung yang di bawahnya itu asam kan, maka ada sphincter ini. Selain ada sphincter, kalau misalnya loss nih ya tadi ya, pada kasus yang GERD tadi, maka kita punya mukus yang termasuk tebal ya di dalam bagian faring sama esofagus itu untuk melindungi. Jadi tidak sampai ke bagian mukosanya, di bagian yang submukosanya, sehingga tidak mendegradasi atau melukai bagian esofagus. Jadi karena ada bagian lapisan mukusnya terlalu tebal, jadi ada proses penetralisirannya. Oke, terus habis itu, mekanismenya ada 3 fase pada proses menelan atau deglutasi ya. Proses ini pertama adalah disadari di bagian orofaring ya. Jadi prosesnya dibantu oleh nanti lidah kita ya, lingual, kemudian nanti diproses oleh nervus trigeminal, kemudian nanti ke bagian yang kedua fasenya adalah fase faringeal di bagian laringofaring ya. Nah, ini kan yang di sini voluntar lagi tadi, ini bagian orofaring. Kemudian yang bagian faringealnya ini lebih ke arah ke laringofaring. Kalau di sini sudah tidak bisa dikontrol lagi. Ini di nervus vagus ya. Sudah diinervasinya nervus vagus. Kemudian ke bagian esofagus, itu pun involuntary. Jadi nervus vagus juga. Nanti akan ada gerakannya adalah peristaltik, propulsi ya. Nanti didorong. Nah, di sini tadi ada mukus lapisan-lapisannya untuk pelindunginya tadi. Oke, terus habis itu, ini ya. Sepertiga atas nanti glossopharyngeal itu nanti dan vagal efferent itu nanti oleh otot rangka ya. Jadi disadari volunteer tadi sepertiganya 2/3 bawah itu nervus vagus. Maka ototnya adalah otot polos. Oke. Ini fase-fasenya oral fase ya, jadi penelan ini volunteer, kemudian nanti faringeal, epiglotisnya tertutup nanti akan menutup yang ngeblok ya, jadi tidak akan ada makanan yang masuk ke dalam sistem pernafasan kita, maka sangat disarankan ketika makan jangan berbicara. Kemudian nanti masuk ke esofagus ya, ada sphincternya, tapi nanti akan terbuka ketika memang sudah ada makanan yang masuk ya, karena itu terregangan ketika
ada regangan di esofagus, maka sphincter itu akan terbuka. Oke, kemudian sampai sini pastinya kayaknya belum ada pertanyaan ya. Kalau sudah ada pertanyaan di bagian esofagus dan faring? Masih belum ya, cukup jelas. Saya lanjut ke bagian lambung yang agak cukup banyak materinya. Oke, bagian lambung. Lambung itu ada 3 bagian utama secara anatominya ya. Ada fundusnya atau bagian beberapa literatur itu mengatakan sebagai kardiak ya. Terus bagian korpusnya atau bagian badinya, bagian tengah-tengah, dan bagian pilorusnya. Bagian antrum. Bagian bawah nanti ada pyloric gland di sini, dan ada pyloric sphincter yang penting ya, hal-hal yang pentingnya. Nanti ada kalau bagian ininya curvatura mayor, yang ini curvatura minor ya. Tapi teman-teman harus paham bahwa bagian ini, bagian bawah itu adalah antrum dan dekat dari usus 12 jari itu adalah si pyloric ya, bagian pyloric. Di sini ada pyloric gland. Soalnya akan lebih banyak beberapa jenis sel, nanti akan ada yang berbeda. Itu lebih banyak di bagian pyloric. Bagian fundus di sini cenderung nanti HCl itu tidak terlalu banyak ya. Oke, tadi kalau kita lihat ketika kosong sebenarnya, ketika perut kita kosong itu lambung kita tuh hanya sekepalan tangan kita. Jadi volumenya kira-kira hanya sekitar 50 ml. Tapi ototnya, tadi kan kita lihat ya, ototnya dari lambung itu kan termasuk tebal tadi. Dan dia bisa teregang seperti balon, itu bisa menampung sampai 1,5 liter setelah makan. Coba bayangkan orang-orang yang mukbang itu ya, banyak banget makanannya. Jadi sampai teregang seperti apa si bagian lambungnya. Kemudian fungsinya apa? Fungsi utamanya pasti adalah storage, adalah penyimpanan. Oke, terus habis itu dia mensekresikan HCl dan enzim-enzim. HCl selain untuk pencernaan dan mengaktifasi enzim ya, pastinya adalah untuk bagian dari proteksi atau bagian imunitas kita. Jadi beberapa kayak terutama bakteri-bakteri ya, dia tidak bisa, yang tidak tahan terhadap asam maka akan mati. Tetapi ada beberapa bakteri-bakteri yang dia cenderung tahan terhadap asam dan bahkan dia menghasilkan asam. Nah, itu nanti dipelajari lagi di blog ini, apa itu bakterinya. Oke, nanti dan itu bisa membuat memperparah keadaan lambung, bisa menjadi gastritis, bahkan menjadi ulkus ya. Kemudian nanti di bagian lambung itu juga karena ada gerakan mixing movementnya, maka di sini tadi makanan kan walaupun sudah dicuing ya, digilas ya, kok saya jadi lupa bahasa Indonesianya, dimakan ya, digigit ya, udah dipotong-potong nih sama mulut kita gitu ya, terus ditelan, itu kan pasti sebenarnya partikelnya itu masih terlalu besar ya untuk tubuh kita untuk bisa dicerna. Apalagi kalau misalnya tipikalnya orangnya makannya cepat, jadi ngunyahnya juga nggak begitu halus, maka di lambung inilah proses untuk penghalusannya tadi dan membentuk kimus. Jadi nanti akan bentukannya seperti bubur di dalam asam lambung kita. Bukan di asam lambung, di dalam lambung kita. Nanti karena bertemu sama gastric juice. Ya. Jadi gastric juice itu tidak hanya HCl tapi enzim-enzim juga. Oke, terus habis itu gerakannya adalah ada gerakan propulsi, ada gerakan retropulsi. Jadi nanti kalau gerakan peristaltik yang cenderung mendorong makanan itu untuk ke bagian bawah dari sistem gastrointestinal kita, itu maka gerakannya adalah propulsi, mendorong ke bawah. Nah, gerakan khasnya lagi, tetapi di bagian lambung ya, khasnya di lambung itu ada gerakan retropulsi. Karena ini kan kalau didorong nih makanan ya, masuk nih propulsi nih, gerakan peristaltiknya wave-nya ke bawah. Nah, karena di sini di bagian pyloric sphincter ini kan cuma kecil ya, dan kalau makanannya terlalu besar belum sampai ke membentuk kimus, dia kan tidak bisa tuh dicerna.
maka nanti akan ada gerakan balik, retropulsi, wave lagi ya. Jadi gerakan peristaltiknya tadi itu membalik makanan, sehingga nanti makanan itu kayak dibolak-balik, dan itu gerakan pencampuran. Nah, proses inilah yang mengoptimalkan makanan itu benar-benar nanti bisa dicerna dengan lebih mudah di bagian duodenum, gitu ya. Oke, next itu gerakan propulsinya. Nah, terus makanan itu dalam beberapa jam itu nanti akan tercampurkan sama gastric juice-nya tadi, nanti digestik lagi gitu ya. Kalau nanti ternyata di bagian makanan tersebut itu belum kena nih sama si gastric juice-nya, maka sebenarnya salivary amylase tadi itu masih bisa mengaktifasi. Jadi proses pencernaan karbohidrat oleh salivary amylase masih bisa terjadi. Tetapi ketika si salivary amylase ini sudah ketemu sama si gastric juice, kena pH asam, maka udah terhenti. Kemudian yang bagian yang lipase tadi dari lingual itu teraktivasi. Karena tadi kan dia sifatnya akan teraktivasi ketika di pH yang asam. Nah, maka nanti bagian yang lemak kompleks itu nanti akan terdiges atau terpecah yang dari trigliserida menjadi asam lemak dan digliserida. Nah, tapi ini masih belum bisa benar-benar bisa diserap. Karena proses penyerapan itu nanti akan terjadi di bagian usus halus. Nah, prosesnya sangat lambat ya, proses pengosongan lambung ini, di mana yang masuk ke bagian pyloric sphincter tadi itu cuma 3 mili. Bayangkan 1 liter makanan yang masuk nih, tapi yang masuk dikit-dikit itu hanya 3 mili yang masuk ya. Jadi sedikit-sedikit nanti dicerna dulu, terus nanti masuk lagi. Jadi akan lebih banyak makanan tuh beradanya akan lama di bagian lambung kita. Maka oleh sebab itu, maka pada orang-orang yang mengalami gastritis atau dispepsia, ya gangguan lambung, maka kan ada salah satu edukasinya adalah makannya sedikit-sedikit tapi sering. Karena si lambung tadi kan fungsi utamanya adalah untuk menampung makanan. Nah, tapi ini lagi nggak baik-baik aja, maka penampungannya itu tidak bisa banyak ya. Oke. Next. Oke, ini gerakan tadi peristaltik ya, yang propulsi ya ke bawah. Kalau retropulsi yang ini jadi retropulsi itu merupakan gerakan gastric mixing-nya. Jadi pencampurannya itu retropulsi nama lainnya. Oke. Nah, terus ke histologinya. Kita lihat ke bagian gaster. Kita lebih ke ini dulu ya. Jadi bagian epitelnya, bagian mukosnya itu di bagian gaster itu ada 2 jenis gland. Ada 2 jenis kelenjar. Kelenjarnya adalah kelenjar pilorik di bagian bawah ya. Ingat tadi yang pilorik yang bagian bawah. Dan ada bagian gastric gland. Gastric gland berarti sebenarnya banyak ya, seluruh dari atas sampai bawah, dari antrum sampai ke bagian pilorik itu juga dari fundus sampai pilorik itu ada gastric gland-nya. Oke, tapi nanti di pyloric gland itu ada khasnya, di mana di pyloric gland itu nanti akan lebih sedikit parietal cell-nya, sedangkan sieve cell itu akan lebih banyak di bagian gastric gland. Ya. Di bagian sini tuh di pyloric itu akan lebih sedikit. Nah, apa saja sel-selnya lagi yang ada di bagian gaster ini selain parietal sel sama sieve cell? Nanti ada gisel, ada mukosel. Kita jelaskan di bagian belakang ya, apa aja fungsinya. Oke, ini. Oke, kalau mukus sel jelas dia untuk mensekresikan mukus. Ya, dia akan predominan, akan lebih banyak di bagian kardiak. Jadi bagian bagian atas ya, sama bagian bawah. Ya, bukan di bagian korpusnya, bukan di tengah-tengah, tapi di bagian atas atau di bagian bawah. Kemudian ada regeneratif stem cell. Jadi ini tidak tergambar ya di bagian sini, tapi ada stem cell-nya. Jadi kalau misalnya lapisan lambung
itu mengalami kerusakan, maka akan ada regenerasinya. Jadi akan terbentuk dari sel-sel baru, ada stem cell-nya. Kemudian ada parietal cell. Parietal cell ini penting di bagian lambung kita untuk mensekresikan asam lambung kita HCl. Kemudian nanti ada faktor intrinsik yang sangat berperan dalam proses penyerapan vitamin B12. Kemudian juga menstimulasi hormon appetite. Jadi kayak nanti untuk kita ngomongin lapar kenyang, nafsu makan itu nanti dari hormon ghrelin. Jadi ini penting di bagian sel parietal. Kemudian nanti ada juga sel chip cell ya. Chip cell ini nanti dia mensekresikan adalah gastric lipase. Lipase itu untuk pencernaan lemak. Sedangkan pepsinogen itu nanti untuk pencernaan protein ya. Kemudian nanti ada juga selnya adalah enteroendokrin. Nanti dia berfungsi untuk regulasi. Nanti makanya kalau ketika makanan masuk terus teraktivasi si sel enteroendokrinnya, maka nanti akan ada sinyal tadi itu mengirimkan untuk dikirimkan mensekresikan hormon-hormon sama enzim-enzim parakrin, misalnya juga nanti ada histamin di sini, itu nanti akan disekresikan. Kemudian ada gisel, bagian dari sintesis dan sekresi dari gastrin ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa dari substansinya, terus kemudian ada selnya apa saja yang disekresikan. Mukus tadi tidak hanya sebagai mukus aja yang mengentalkan dan melindungi, tetapi juga mengandung bikarbonat yang berfungsi untuk melindungi bagian lapisan dalam dari lambung gaster kita. Jadi tidak sampai langsung melukai si asam lambungnya yang kuat dari sel parietal itu ya, gastrik ini tidak langsung mencederai atau melukai bagian dalam dari lambung kita. Kemudian di bagian parietal itu penting tadi asam lambung, terus faktor intrinsik juga. Kemudian ada reenterochromafin ya, gambarannya seperti ini. Nanti menghasilkan histamin. Nah, histamin terus kemudian nanti ada asetylkolin, kemudian juga nanti ada beberapa zat yang lain ya. Itu nanti yang mengaktifasi dari sekresi dari si HCl ini. Jadi mengaktifasi parietal. Nanti kita jelaskan lagi. Itu penting untuk dipahami ketika teman-teman untuk mempelajari seseorang itu mengalami bagaimana mekanisme terjadinya dispepsia, gastritis nantinya ya. Kemudian chief cell itu pepsinogen gastric lipase tadi ya. Di sel, jadi ada stomatostatin itu disekresikan oleh di sel. Jadi nanti ini fungsinya adalah untuk menginhibisi. Jadi kalau sudah dirasa sinyalnya yang didapatkan oleh tubuh kita, misalnya dari sistem miantarik, dan itu dirasa oh sudah cukup nih asam lambungnya, maka di sel itu nanti akan teraktivasi untuk memberikan inhibisi agar sekresi dari asam lambung itu tidak terlalu berlebihan lagi. Jadi dia menstop ke bagian sel parietal. Okay. Kemudian ada gisel atau nanti akan sekresikan hormon gastrin. Jadi nanti untuk menstimulasi dari sekresinya. Jadi ini mendukung dari si sekresi si sistem kerjanya dari sel parietal ya. Oke. Oke. Jadi kalau kita breakdown secara garis besar bahwa sistem dari sistem gaster kita itu tidak hanya kelenjar eksokrin saja, tetapi juga ada kelenjar endokrin dan parakrinnya juga ya, karena ada tadi hormonnya, ada gastrin dan somatostatin, dan parakrinnya itu yang disekresikan ada histamin ya. Oke. Next. Nah, apa yang terjadi sebenarnya mekanismenya? Oke, jadi kalau kita lihat prosesnya pembentukan asam lambung ini kan chief cell ya, parietal cell yang menghasilkan dari asam lambung kita. Di sini di belakangnya itu ada kapiler, di mana kapiler kita itu di dalamnya ada
chloride, kemudian dari bikarbonat ya, dan CO2. Di sini nanti chloride nanti ini akan masuk ya, masuk secara difusi ke bagian lambung kita, ke lumen gaster. Kemudian nanti hanya dari mana asamnya? Asam tersebut itu nanti dari pemecahan dari CO2 kita yang masuk ya, dari kapiler kemudian ke bagian parietal. Kemudian karena di sini kan kita makan ya, pasti ada air. Nah, CO2 ketemu dengan air H2O maka akan membentuk H2CO3, di mana H2CO3 ini nanti akan dipecah lagi dan di mana hasil pemecahannya tadi dilakukan oleh carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase nanti enzim ini nanti akan memecah menjadi HCO3-, di mana HCO3- sebagai buffer kan, buffer basah yang nanti akan diserap, sehingga nanti ini lebih sifatnya di bagian kapiler di bagian dasar tuh cenderung akan basah. Kemudian nanti hanya yang satunya itu nanti akan masuk ke lumen dasar kita dan akan berikatan dengan Cl menjadi HCl ya. Kemudian prosesnya lagi sebenarnya untuk H ini bisa masuk ke dalam lumen gaster itu ada pompa, ada gate-nya namanya HK ATPase. Maka untuk ion K yang kita makan nih, kita makan atau minum sesuatu yang mengandung ion kalium, itu nanti akan bisa diabsorpsi, diabsorpsi masuk lagi itu melalui ini, proses ini. Jadi ketika memang kita membentuk asam lambung, maka sebenarnya kita juga ada proses absorpsi elektrolit kalium di sana. Jadi kalium nanti akan masuk ya, masuk ke pembuluh darah kita. Oke, next. Kemudian prosesnya. Nanti fungsinya dari asam lambung tadi aktivasi ya beberapa hormon pepsin sama lingual, tapi dia menonaktifkan hormon amilase. Kemudian nanti dia untuk membentuk kimus ya. Dan tadi bagian asam lambung itu juga sangat berguna untuk mengkonversi. Jadi nanti saya juga akan jelaskan beberapa absorpsi dari ion-ion, di mana untuk asam lambung sendiri itu berperan juga untuk pencernaan dari zat besi ya. Jadi kalau zat besi kita makan bayam, makan misalnya daging yang mengandung zat besi, bentukannya kan sebenarnya yang masuk ke dalam tubuh kita tuh Fe3+, ferric ion ya. Nah, tetapi sayangnya tubuh kita itu tidak bisa mencerna atau mengabsorpsi langsung secara langsung Fe3+, maka akan diubah dulu menjadi Fe2+ oleh HCl yang nantinya baru Fe2+ ini yang bisa diserap oleh tubuh kita di usus halus nantinya. Kemudian nanti juga tadi saya sudah bilang bahwa HCl ini juga berfungsi sebagai innate immunity, jadi sangat berperan pada proses imunitas kita ya. Oke, kemudian nah bagaimana nih prosesnya dari pembentukan dari asam lambung tadi. Jadi reseptornya ketika tubuh kita si sel parietal ini bisa teraktivasi dan menghasilkan asam lambung lebih banyak, itu terjadi karena adanya aktivasi dari beberapa reseptor. Reseptornya yang pertama adalah asetylkolin. Kemudian ada gastrin, tadi ya hormonnya ya dari sel G. Kemudian ada histamin, dari ini parakrin ya. Jadi ketika dari sekresi-sekresi tersebut, dari gastrin, dari histaminnya teraktivasi antara gembok dan kunci, ada nih teraktivasi, maka nanti akan mulai bekerja nih sel parietalnya untuk menghasilkan ini tadi, proses ini tadi teraktivasi. Kemudian asetylkolin ini biasanya karena tadi ya sel saraf tadi terstimulasi tadi mienteriknya, kemudian dari saraf parasimpatis maupun simpatis itu teraktivasi, maka ini akan lebih banyak disekresikannya. Kemudian apa nih korelasinya pada orang-orang yang misalnya dia stres
stres, kemudian kenapa orang stres walaupun makanannya sudah dikontrol, tapi asam lambungnya atau dispepsianya itu kambuh ya. Karena salah satunya adalah teraktivasinya di bagian reseptor ini nih, asetylcholine gitu ya. Nanti ada obat-obat anti lambung yang kerjanya memblok histamin. Contohnya adalah ranitidin. Maka sebenarnya sistem kerjanya adalah di blok bagian sini ya. Jadi tetapi balik lagi, walaupun ini diblok, tapi ranitidin itu masih bisa memperbolehkan bagian yang gastrin maupun asetylcholine itu tetap memproduksi bagian sel memproduksi HCl ya. Kemudian ada tadi, kalau misalnya teman-teman sudah tahu tentang obat golongan PPI, proton pump inhibitor, contohnya omeprazol, lansoprazol gitu ya, itu nanti di bloknya itu di bagian sini ya. Jadi bagian H-nya ini tidak bisa masuk ya, bisa dipecah tetapi tidak bisa masuk karena bagian HK ATPase-nya itu diblok oleh golongan obat PPI tadi. Jadi itu nanti sebagai bekal awalnya ya teman-teman untuk pelajari obat-obat yang bekerja di lambung. Kemudian kita bahas lagi nih tentang ini hormon enzimnya. Kita kan ada enzim pepsin. Nah, enzim pepsin di dalam gaster kita itu sebenarnya dalam bentukan dia sudah tersedia, tetapi dia bentukannya uh, inaktif ya. Jadi dia diproduksi nih di chief cell, tetapi di bagian sitoplasmanya itu dalam bentuk granul-granul. Jadi kayak balon-balon, namanya zimogen. Di dalam zimogen tersebut itu ada pepsinogen. Dia baru teraktivasi ketika memang sudah bertemu dengan asam lambung ya. Ketika sudah ketemu asam lambung, maka pepsinogen tadi yang di dalam zimogen tadi itu nanti akan teraktivasi membentuk pepsin yang bentukannya aktif. Nah, di mana pepsin yang telah aktif ini dia punya kemampuan autokatalisis. Jadi dia mengaktifasi di pepsinogen teman-temannya yang belum aktif gitu ya. Oke, terus habis itu pepsin ini nantinya akan memecah dari chains-nya atau rantai-rantai asam amino yang lebih protein yang kompleks menjadi asam amino yang lebih kecil yang nantinya bisa diabsorpsi di dalam usus kita. Oke. Nah, ini pentingnya juga nih, teman-teman, untuk memahami bahwa di dalam gaster kita, di dalam lambung kita, itu ada 3 fase. Karena kalau kita membahas lapar dan kenyang, nanti kita akan bahas tentang 3 fase ini, ada bersinggungan ya. Jadi ketika teman-teman nih lagi pesen makanan kan, harus nunggu kan, di dalam restoran tuh udah tercium, bahkan sebelum waktu masuk, teman-teman sudah memikirkan, oh saya mau ayam goreng, gitu ya. Ketika kita memikirkan sesuatu, barusan secara sensor dan mental inputnya aja nih ya, sensor ini bau goreng ayam, atau ngelihat orang lain sudah ngelihat ayamnya seperti apa, itu akan menstimulasi nervus vagus kita itu teraktivasi untuk ke bagian afferentnya, ke bagian gaster untuk memberikan sinyal. Sehingga nanti beberapa sel tadi itu akan teraktivasi untuk menghasilkan gastric juice-nya. Jadi waktu bagian cephalic fase ini belum ada makanan, itu sudah teraktivasi. Jadi dari lidah kita, saliva kita pasti sudah terstimulasi, disekresikan akan lebih banyak. Nah, kemudian masuk ke 2 ya. Fase 2 itu gastric fase. Di mana makanan itu sudah masuk, ketika teman-teman makan itu kan akan terjadinya regangan. Regangan itu sebagai sensor refleksnya. Maka nanti akan input tuh aferennya masuk ke otak kita. Bahkan sebelum itu juga tidak sampai ke bagian otak, secara mienterik ya tadi ya nih, mienterik ini itu sudah memberikan refleks lagi nih. Oh, nanti lebih banyak lagi karena mungkin fase-fase awal ya. Fase-fase awal makan itu nanti akan lebih banyak gastrin dan histamin. Jadi sel G-nya lebih banyak menstimulasi sel G sehingga gastrin akan lebih banyak.
tadi juga sel enterochromafin dari menghasilkan histamin lebih banyak, maka nanti gastrohistamin akan mengaktifasi sel parietal ya, parakrin, bukan parakrin, sel parietal ya, sel parietal itu untuk menghasilkan HCl lebih banyak lagi, sehingga nanti HCl akan lebih banyak di sini. Dan nanti sel-sel lainnya ya, nggak cuman sel parietal aja, chip sel tadi menghasilkan kalau ini udah udah ada nih terstimulasi, ada protein atau ada lemak nih yang ada gitu ya, terdeteksi nih di bagian gaster nih, maka nanti si bagian chip cell itu akan menghasilkan pepsin lebih banyak lagi. Kemudian untuk intestinal, untuk fasenya ketika nanti sudah makanan tadi sedikitnya masuk ke bagian bagian usus halus, maka nanti akan ada hormon CCK dan sekretin itu nanti akan disekresikan. Nah, ini nanti akan kita bahas respon kenyang ya. CCK ini berfungsi untuk nanti sebagai hormon juga untuk pencernaan lipid ya. Nah, nanti karena sekretin dan CCK disekresikan, maka secara efeknya itu tadi di usus ya untuk pencernaan lipid, tetapi dia efeknya ke bagian gaster adalah dia menginhibisi, menstop sel parietal tuh untuk tidak memproduksi lagi si asam lambungnya ya, untuk mengurangi. Tetapi di sisi lain intestinal gastrin itu juga teraktivasi, tetapi di sisi lain itu tadi dia mengaktifasi. Jadi ada bagian menginhibisi, tapi di sisi lain dia ada yang mengaktifasi. Nah, tetapi akan lebih banyak pada fase intestinal ini yang gerakan stimulasinya itu adalah menginhibisi. Nah, karena ada regangan atau udah terlalu banyak nih ya makanan yang masuk, nanti ada enterogastric reflex secara meenterik dan secara sistem saraf pusat juga nanti akan dikirimkan, sehingga nanti akan lebih banyak saraf simpatis yang akan stop menginhibisi. Jadi si sel parietal dan hormon-hormon pencernaan itu yang sifatnya untuk mendukung pencernaan itu nanti akan dihambat. Sementara untuk hormon-hormon yang mendukung proses kenyang itu nanti akan disekresikan. Ini ya, jadi ini untuk lambung tadi fasenya. Ini sefalik, ini gastrik ya. Fasenya sama-sama nanti dari nervus vagus, baik itu nanti saraf intrinsik maupun gisel, nanti ada asetylkolin yang disekresikan, mempengaruhi dari chip cell maupun parietal, kemudian hormon gastrin juga akan meningkat, sehingga nanti juga gastrin secara tidak langsung itu juga mengaktifasi enterochromafin cell untuk menghasilkan histamin. Ya, jadi semuanya ini nanti akan membuat gaster itu mensekresikan asam lambung dan enzim pencernaan itu akan lebih banyak. Jadi gastric juice-nya akan lebih banyak disekresikan. Oke. Nah, tadi saya bilang mukosanya di bagian gastro itu sebagai perlindungan, proteksi, karena di bagian mukosanya yang tebal tersebut itu ada bikarbonat ya, karbonat yang sifatnya adalah basa. Jadi tidak sampai menyebabkan terjadinya iritasi atau melukai bagian dari mukosa di bagian lambung kita. Oke, ini gastric barrier, mucosal barrier ya. Oke, sampai sini di bagian gaster ada yang mau ditanyakan? Langsung saja kalau ada yang mau bertanya. Ada yang masih bingung atau saya kecepatan? Cukup? Kalau cukup saya lanjutkan. Kita ke bagian aksesoris dulu sebelum ke bagian intestinal ya. Kita ke bagian pankreas dulu. Aksesoris, organ aksesorisnya yang pertama pankreas.
Jadi pankreas kalau kita bahas kan teman-teman mungkin ada beberapa yang fokusnya pankreas tuh menghasilkan insulin. Ya, jadi pankreas tuh sebenarnya dia 99% itu fungsinya sebagai eksokrin. Dia menghasilkan enzim. Dia menghasilkan pancreatic juice. Jadi uh, akan lebih banyak asinus yang ada di sini. Dan hanya 1% saja yang dia itu di bagian pancreatic islet-nya itu yang menghasilkan endokrin. Endokrinnya nggak hanya insulin, tetapi juga ada glukagon, stomatostatin, ada pancreatic polypeptide juga. Itu adalah bagian dari endokrinnya. Tetapi kebanyakan kanker pada pankreas itu terjadi pada bagian eksokrinnya ya, bukan bagian yang 1%. Nah, berapa banyaknya? Banyaknya tuh ada sampai 1,5 liter per harinya. Pancreatic juice itu bisa diproduksi, disekresikan ke bagian lumen duodenum. Nanti muaranya itu dari pankreas itu akan ada 2 muara ya, ada mayor dan ada yang minor. Kalau yang muara yang mayor ini nanti akan bersamaan dengan bagian gallbladder ya. Jadi bukan dari asam pedu ini, garam pedu nanti akan bisa bersamaan sekresinya lumen usus ke bagian ininya lumennya ke bagian mayor. Jadi bersamaan dengan pancreatic juice-nya. Kemudian karena tadi sifatnya di gaster tadi asam, maka di bagian lumen usus itu nanti akan lebih banyak sodium bikarbonat yang akan disekresikan untuk menetralisir, dan nantinya pancreatic juice itu enzim-enzimnya akan lebih teraktivasi ketika dalam suhu yang cenderung basah. Jadi sekitar 7,1 sampai 8 ya. Kemudian nanti pH ini akan optimal kerjanya untuk mengaktifasi beberapa dari enzim-enzim pankreas. Oke. Apa saja enzim-enzimnya? Oke, yang pertama adalah sebenarnya pancreatic juice pertama tadi ada sodium bikarbonat ya untuk menetralisir HCl. Kemudian ada zimogen. Zimogen tadi adalah molekul-molekul yang isinya di dalamnya adalah enzim yang belum teraktivasi. Ada tripsinogen, ada chymotrypsinogen, ada prokarboksipeptidase. Ini bentukannya itu belum teraktivasi. Nanti kalau sudah bentukannya aktivasi itu kalau sudah menjadi tripsin. Oke, terus habis itu enzim yang lain ya, yang dia tanpa perlu ada proses zimogen tadi ya, tidak masuk, dia udah bentukannya aktivasi, yakni ada pancreatic amilase, pancreatic lipase, ribonukleas, sama deoksiribonuklease. Nah, ini proses dan fungsinya ya masing-masing. Oke, lalu bagaimana kalau yang bagian tripsin tadi ya, untuk teraktivasi seperti apa? Jadi bagian dari enzim-enzim yang sebenarnya disimpan tadi dalam bentuk inaktif dalam zimogen tadi, itu dia diaktifasi oleh tripsin ya. Jadi nanti akan ada proses aktivasi tripsinogen jadi tripsin itu oleh enteropeptidase enzimnya. Kemudian dari tripsin ini nanti tripsin ini dia bisa mengaktifasi hormon yang lain yang bukan hormon, enzim ya, enzim yang tidak teraktivasi, belum teraktivasi, ini chymotrypsinogen sama prokarboksipeptidase itu teraktivasi. Jadi tripsin yang aktif, yang telah aktif itu bisa membantu aktivasi dari enzim ya, enzim yang belum teraktivasi. Jadi yang awal mula yang dilakukan adalah pengaktifasian dari tripsinogen. Nah, di sisi lain tripsin yang sudah aktif juga itu juga secara autolitik itu juga bisa mengaktifasi tripsinogen yang belum aktif. Oke. Itu adalah bagian dari pankreas. Kemudian kita ke liver dan gallbladder. Jadi
Kalau dari liver, dari hati kita, hepar kita, dia kan adalah bagian organ yang paling berat ya, sekitar 1,4 kilo pada orang dewasa, di mana hepatosit, sel dari hepar kita itu menghasilkan 800 sampai 1 liter ya dari empedu kita, di mana nanti pH-nya berkisar 7,6 sampai 8,6. Nah, dan ini terdiri dari water, garam empedu, kemudian kolesterol. Nah, ini yang perlu di highlight kolesterol, karena nanti kolesterol kita itu tadi yang lemak kita yang masuk ke dalam limfatik kita, salah satunya itu kan akan disimpan ya di bagian hepar. Nah, sebenarnya hepar, di bagian hepar, kolesterol tersebut itu sebagai bahan baku pembentukan empedu. Tapi sayangnya kalau beberapa orang yang kelebihan simpanan lemak ya nanti bisa jadi fatty liver ya, jadi perlemakan hepar. Yang itu yang tidak kita inginkan. Tapi pada fungsi utamanya dia sebagai penyimpanan dan ini digunakan untuk membuat empedu. Oke. Terus habis itu selain itu ada fosfolipid yang disebut sebagai salitin, kemudian pigmen ya untuk nanti mewarnai dari feses dan maupun urin kita. Kemudian pigmennya adalah bilirubin. Kemudian nanti garam empedu itu fungsinya di sistem pencernaan kita itu untuk emulsifikasi. Jadi dia pemecahan karena lemak atau tidak larut dalam air, maka nanti dipecahnya dalam proses emulsifikasi. Nanti menjadi bentukan molekul-molekul lemak lipid yang lebih kecil dan nantinya bisa diabsorpsi. Nah, untuk beberapa empedu yang sudah diproduksi tadi kan karena banyak ya yang diproduksi sekitar ini tadi ya sampai 1 liter kan nggak semuanya perlu dikeluarkan ke bagian duodenum ya, maka nanti akan ada storage-nya, kantung empedunya. Nah, sayangnya beberapa orang karena komponen empedunya tadi bisa jadi ya kolesterolnya terlalu banyak komposisinya kayak gitu ya, atau ada beberapa komponen lainnya itu terlalu banyak dan terjadilah pembentukan batu empedu. Kalau misalnya terjadi peradangan bisa menjadi kolesistitis atau kalau misalnya dia juga bisa batunya bisa menyumbat misalnya. Nah, itu nanti teman-teman pelajari lebih lanjut lagi. Oke, kemudian apa yang terjadi? Apa fungsinya dari liver? Untuk karbohidrat, dia itu fungsinya sebagai memelihara dari glukosa kita agar gula darah kita tuh tetap berada dalam keadaan yang normal. Jadi ketika kita makan, kan pasti otomatis gula darah harusnya meningkat. Maka peningkatan tersebut tidak boleh terjadi dalam jangka waktu yang lama. Harus diambil lagi. Maka gula yang berlebihan tersebut akan disimpan menjadi gula cadangan ya. Kemudian tetapi ketika gula darah kita terlalu rendah, misalnya ketika kita puasa, maka akan terjadinya proses pemecahan gula ya dari glikogen menjadi glukosa. Itu fungsi dari liver dalam proses metabolisme karbohidrat. Kemudian untuk yang lipid, dia juga sebagai storage-nya tadi ya. Jadi kolesterol, trigliserid itu di storage atau disimpan sebagai cadangan makanan di dalam tubuh kita. Jadi ketika memang tubuh kita mengalami kelaparan jangka panjang, biasanya akan terjadi gluconeogenesis ya, dan terjadinya pembentukan energi dari lipid kita. Kemudian ya tadi sintesis kolesterol digunakan untuk garam empedu, kemudian protein. Fungsinya dari protein itu adalah untuk dia membentuk asam amino ya. Dia mengkonversi beberapa asam amino itu menjadi lebih tidak beracun dalam bentuk ya dari amoniak menjadi kurang dalam bentuk urea. Nantinya urea tersebut entah nanti ada 2 jalur ya. Namanya urea itu bisa dikeluarkan melalui feses kita atau beberapa itu bisa terdeteksi melalui urin kita. Jadi ini
dari hasil-hasil metabolisme dari asam amino itu bisa dikurangi, ibaratkan toksisitasnya itu oleh hepar kita. Karena beberapa tubuh kita itu kan bisa proteinnya itu disintesis juga itu di liver kita. Contohnya adalah albumin, globulin itu disintesis di hepatosit. Kemudian fungsinya lagi adalah proses untuk membuat hormon kita atau ekskresi ya. Jadi beberapa hormon itu kan tubuh kita kadang itu kalau sudah sampai pada titik tertentu itu tidak perlu lagi kan hormon itu. Jadi perlu pengurangan di dalam regulasi dari tubuh kita. Maka yang berperan dalam pemecahan atau pengeluaran atau mengambil hormon-hormon yang ada di sirkulasi darah kita itu adalah liver. Hormon-hormon yang sangat di maintenance oleh liver adalah tipikalnya adalah hormon-hormon tiroid atau hormon steroid. Contohnya adalah estrogen dan aldosteron. Nah, di sisi lain ketika teman-teman itu misalnya lagi mengkonsumsi penisilin, kemudian erythromycin atau sulfonamid contohnya, maka detoksifikasinya atau pembuangannya itu melalui liver. Dan beberapa substansi seperti alkohol itu juga itu di detoksifikasi atau dikurangi keracunannya atau ibaratkan efek racunnya itu dikurangi oleh liver kita. Makanya karena dia sebagai tempat yang paling berperan pada proses detoksifikasi alkohol, maka nanti ada penyakit yang berhubungan sama alkoholik ya, hepar yang berhubungan kayak fatty liver nanti yang berhubungan sama alkohol gitu ya. Nanti teman-teman pelajari lebih lanjut itu. Kemudian ekskresi bilirubin. Jadi tadi ada karena ada menghasilkan bilirubin juga tadi ya. Jadi bilirubin pasti teman-teman juga udah tahu itu merupakan derivat dari HEM, pemecahan dari sel darah merah kita yang sudah tua, yang usianya kan lebih dari 120 hari nih. Nah, itu kan udah tua, maka sudah ada sistem signaling bahwa sel darah merah itu harus mengalami degranulasi. Nah, pemecahan tersebut menghasilkan bilirubin yang nantinya itu memberikan warna pada feses kita. Kemudian nanti sintesis asam garam empedu ya, nanti untuk emulsifikasi dan absorpsi dari lipid. Kemudian storage-nya, penyimpanan tadi glikogen ya. Kemudian beberapa vitamin yang larut lemak ADEK dan B12 itu bisa disimpan di liver. Kemudian beberapa mineral seperti Fe dan copper itu juga disimpan ya oleh liver. Kemudian juga bersifat fagositosis. Jadi ada sel cover di liver kita yang tadinya nanti akan berperan pada proses destruksifikasi dari sel darah merah yang sudah tua. Ya, dan beberapanya sel cover ini tidak hanya sebagai destruksi dari sel darah merah yang sudah tua, tetapi juga sel darah putih yang sudah tua atau beberapa bakteri yang terdeteksi ya, dia bisa di fagositosis. Kemudian juga berperan dalam aktivasi dari vitamin D untuk prosesnya. Oke, ini ya destruksi dari sudah bersirkulasi ya sel darah merah selama 120 hari, maka nanti akan dipecah hemoglobin itu menjadi hem dan globin. Globin nanti digunakan lagi, ini protein ya, proteinnya bisa digunakan lagi, sedangkan hem ini nanti akan dipecah lagi jadi biliverdin dan Fe-nya, Fe3+-nya ini nanti bisa digunakan lagi, kemudian nanti Fe3+-nya ini nanti digunakan lagi untuk proses eritropoiesis untuk pembentukan eritrosit yang baru. Sementara bilirubinnya ini nanti akan dikeluarkan melalui feses ya, nanti untuk memberikan warna atau nanti kalau di dalam ginjal nanti masuk ke sirkulasi menjadi urobilin. Oke. Terus habis itu bagaimana stimulasinya, regulasinya untuk pancreatic juice dan
empedu tadi ya. Jadi balik lagi ada hubungannya dengan sistem saraf. Jadi baik itu sistem saraf yang pusat yang nantinya dimediasi oleh nervus vagus atau nanti dari saraf enterik ya secara lokal itu nanti akan menstimulasi asetilkolin. Nah, pada fase sefalik fase itu nanti akan dikontrol ya. Menstimulasi nanti untuk mengeluarkan mensekresikan tadi pancreatic juice ataupun dari sekresi asam empedu yang dikeluarkan oleh hepar kita. Oke, terus habis itu secara hormonal, ini secara sarafnya ya. Tetapi secara hormonal nanti akan ada hormon-hormon yang memicu juga. Contohnya adalah sekretin dan cholecystokinin. Nanti ketika CCK dilepaskan, maka nanti pancreatic acinar cell-nya itu akan mensekresikan pancreatic juice-nya akan lebih banyak. Jadi enzim-enzimnya akan lebih banyak disekresikan. Itu kalau CCK-nya teraktivasi atau terdeteksi di sirkulasi tubuh kita. Oke. Ada yang masih bingung? Kalau bingung, langsung ya, Dek. Di chat, kolom chat juga boleh, nggak apa-apa. Kalau nggak berani untuk bertanya langsung. Oke, kita langsung masuk ke usus halus. Usus halus kita itu tadi ada 3 part ya. Ada filusnya, ingat. Ada 3 part, ada duodenum, jejunum, dan ileum. Banyaknya yang masuk ke dalam sirkulasi dalam sistem usus halus ini itu ada sekitar 1,5 liter ya kimusnya atau makanannya yang sudah tercerna. Kemudian nanti di sini pH-nya kan sudah nanti karena ada pancreatic juice tadi yang sifatnya lebih basah, maka nanti akan optimalnya di pH 7,4 sampai 7,8. Nah, nanti setelah dari sudah terlumuri sama si pancreatic juice, kemudian dari empedu, maka nanti akan siap nanti protein, kemudian lemak, dan karbohidrat untuk bisa diabsorpsi. Nah, sekarang kita bahas ke absorpsi dari digesti dan absorpsi dari karbohidrat. Jadi kalau kita dari awal, dari karbohidrat nih, atau serat pati yang kita makan, kan dikunyah. Kemudian nanti akan dipecah dari polisakarida kalau di mulut kita oleh salivary amylase, itu nanti menjadi disakarida ya. Kemudian ketemu lagi mungkin yang belum terpecahkan di bagian mulut, itu nanti akan dipecah lagi polisakaridanya oleh pancreatic amylase. Sehingga nanti bentukannya sebelum masuk ke bagian filus itu adalah disakarida. Disakarida itu jenisnya adalah laktosa, maltosa, dan sukrosa. Kemudian untuk laktosa nanti akan ada natrium cotransporter carrier dan dibantu oleh enzim laktase untuk memecah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Nah, galaktosa sama glukosa ini adalah bentuk dari monosakarida sehingga sudah bisa nih diabsorpsi masuk ke dalam lumen dari kapiler ya, masuk ke kapiler. Sementara maltosa ini masih disakarida, nanti di enzimatik lagi, didiges lagi dengan enzim maltase sehingga nanti terpecah menjadi glukosa, dua glukosa ya. Kemudian yang sukrosa nanti di enzimatik sama sukrase menjadi glukosa dan fruktosa sehingga nanti bentukannya juga monosakarida dan masuk ke kapilernya. Nah, sistem ini juga nanti ada K+ ya. K plusnya nanti NAK-ATPase di sini bentukannya cenderung nanti adalah untuk transportnya adalah secondary active transport. Jadi perlu ada ATP di sana. Selain itu, untuk yang fruktosa ini cenderung pasif ya, difusi, jadi nggak perlu ATP. Tapi beberapa glukosa dan galaktosa itu dimediasi transportnya itu melalui secondary active transport. Oke. Kemudian kita masuk ke protein.
protein dari makanan yang kita makan atau dari sebenarnya dari endogen ya, dari protein dari dalam tubuh kita, misalnya dari enzim-enzim yang udah rusak nih, terus di breakdown lagi kan, protein ini masih bisa digunakan. Atau tadi yang misalnya sel darah merah, kan globinnya masih bisa digunakan, itu kan akan nanti masuk lagi, dicerna lagi, kemudian epitel-epitel misalnya sel darah, sel-sel di dalam pencernaan, bukan sel darah, sel-sel epitel yang ada di pencernaan itu di breakdown, ada proteinnya, akan masuk lagi, kemudian nanti akan dicerna menjadi oleh pepsin, kemudian sama pancreatic proteolytic enzyme, nanti pecah jadi dua ya, small peptide yang masih rantainya masih belum sih sebenarnya ya, perlu dicerna lagi oleh aminopeptidase. Kemudian kalau asam amino itu udah langsung bisa diabsorpsi oleh bagian pilus. Kemudian nanti sama-sama untuk masuk ke bagian dari pilus ke kapiler itu nanti melalui transport karier ya. Jadi tetap perlu ada ATP di sini. Jadi NA ke ATPase di situ. Kemudian nanti selanjutnya, nah yang agak lebih ribet dikit itu adalah pencernaan lemak. Di mana pencernaan lemak ketika makanan yang berlemak itu yang kita makan, itu kan bentukannya trigliserida yang besar ya. Nah, nanti ketemu di lumen usus kita itu asam garam empedu. Garam empedu itu nanti akan membreakdown atau memecah menjadi bentukannya yang lebih kecil-kecil lagi, yang nanti namanya misal ya. Nah, dari bagian sini nanti di bagian misal ini kalau sudah bentukannya garam empedunya tadi sudah dibentuk dalam misal, ini akan bisa larut nih, dia water soluble, jadi bisa masuk ke bagian pilusnya, bagian usus tonjolan-tonjolan di bagian usus. Kemudian nanti yang asam lemak tadi dan monogliserida yang sudah bisa masuk itu nanti di-convert jadi trigliserid dan nanti akan masuknya ke bagian sentral lakteal ya. Jadi masuk ke sistem limfatik ya. Dia nggak masuk ke pembuluh darah tapi masuknya ke sistem limfatik. Nanti dari sistem limfatik ketika ada drainase dari sistem limfatik dan sistem sirkular, nanti barusan terjadinya proses si lemak tadi, kilomikron tadi itu masuk ke sistem sirkulasi kita. Oke, itu nanti teman-teman baca lebih pelan-pelan ini narasinya ya. Tapi itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, kemudian bagaimana vitamin sama mineral diabsorpsi? Jadi kalau untuk vitamin-vitamin yang larut dalam air itu sifatnya pasif ya. Vitamin B yang lainnya kecuali B12 sama vitamin C itu kan dia larut air, maka sifatnya adalah pasif. Jadi dia gampang aja diserap di dalam usus kita. Kemudian tetapi beberapa yang fat soluble itu harus bentukannya dalam bentuk misal dulu. Jadi bentuk coating dulu tadi ya, dibantu dari garam empedu. Kemudian dia bisa diabsorpsi. Kemudian untuk B12 ini harus dia dia harus berikatan dulu sama gastric intrinsic factor, nanti barusan bisa masuk melalui reseptor mediated endositosis ya di bagian terminal ileo, bagian usus bagian akhir. Kemudian untuk sodium, natrium ya. Natrium kalau kita lihat tadi skemanya ada beberapa itu dia sebagai kotransport ketika adanya terjadinya absorpsi dari gula sama gula dan asam amino. Jadi pencernaan protein sama karbohidrat. Jadi tadi si asam amino masuk, sebenarnya natrium juga masuk gitu ya. Kemudian untuk chloride Cl, ini kita lihat tadi waktu saya bahas tentang pembentukan lambung ya, di bagian pembentukan asam lambung itu ada chloride di sana. Nah, jadi ada proses pump exchange-nya di sana dengan bikarbonat. Jadi ketika ada bikarbonat mau masuk, nah chloride juga ikut diabsorpsi.
Kemudian potasium K+. K+ ini dia simple difusi ya, jadi tinggal masuk aja, tetapi ini nanti di bagian usus dan dibutuhkannya tidak terlalu banyak, bergantung sama keadaan tubuh kita. Nah, perlu diperhatikan karena dia sifatnya adalah water possible ya, jadi dia sangat bergantung sama kelarutan air, maka pada keadaan seseorang itu mengalami diare kronis, teman-teman harus curiga bahwa pasien tersebut juga mengalami hipokalemi karena kaliumnya akan lebih banyak dibuang. Kemudian kalsium ini dia diabsorpsi tetapi sebenarnya bergantung sama kebutuhan tubuh kita. Nah, rata-rata intake-nya sekitar 1000 mg, tetapi 2/3-nya tuh diabsorpsi dan 1/3-nya itu nanti akan dikeluarkan melalui feses. Oke. Kemudian untuk zat besi, ya tadi sudah dijelaskan sedikit bahwa Fe3 itu kan bentukannya yang kita makan, tetapi untuk bisa diserap itu dalam bentuk Fe2+. Nah, ini nanti kalau ketemu sama asam lambung, maka nanti akan berubah menjadi Fe2+. Nah, itu nanti melalui transferrin iron complex ya, difusi ya. Jadi dia ada kariernya yang membawa. Nah, kemudian nanti setelah masuk ke pembuluh darah kita, nanti untuk penyimpanannya sendiri itu bergantung si hemnya ini itu si ferosnya itu diperlukan di mana nih? Kalau dibutuhkan untuk pembentukan sintesis hemoglobin, maka nanti dikirimnya ke bone marrow. Tetapi kalau misalnya ini Fe-nya dibutuhkan untuk sintesis mioglobin, maka nanti kirimkan ke muskular jaringan otot ya, atau kalau misalnya udah cukup nih di bagian tempat-tempat lain, maka hanya disimpan saja, maka disimpan di bagian limfa. Kemudian sekarang kita ke bagian gerakannya. Tadi kan kalau kita ngomongin gerakan peristaltik itu di gaster ada propulsi, ada retropulsi ya. Gerakan pencampurannya itu di retropulsinya. Tetapi di usus itu ada dua, propulsi dan mixing contraction. Nah, ini terjadi teraktivasi ketika si usus makanan masuk, kan tegang ya. Maka itu nanti akan teraktivasi, maka akan lebih banyak lagi stimulasi gerakan peristaltik yang akan lebih cepatnya lagi ketika memang makanan itu sudah masuk ke dalam lumen usus ya. Nah, untuk gerakan mixingnya di dalam usus itu namanya gerakan segmentasi. Jadi nanti kayak misalnya ada makanan nih, nanti akan ada gerakan chop kayak gitu ya, mixingnya. Jadi nggak langsung bluk langsung banyak, tapi akan ada gerakan di bagian tertentu yang seperti kayak meremas di beberapa sisi. Jadi itu namanya adalah segmentasi contraction. Nah, ini terjadi sekitar 2-3 kali per menitnya. Jadi maksimumnya sebenarnya gerakan segmentasi ini yaitu 12 kali per menit. Nah, jadi kalau ketika terjadi peningkatan dari gerakan peristaltik ini, maka kemungkinan besar seseorang tersebut mengalami gangguan pencernaan ya. Kemudian kecepatannya berapa? Sekitar 0,5 sampai 2 cm per second-nya. Jadi kalau misalnya kita akumulasikan berapa lama nih sebenarnya makanan itu berada di usus halus kita, itu sekitar 3-5 jam ya. Jadi dari pylorus, dari katupnya itu sampai mau ke bagian ileocecal valve yang di bagian akhir dari usus halus itu sekitar 3-5 jam. Kemudian di dalam duodenum itu nanti akan ada hormon motilin. Hormon motilin inilah yang nantinya akan memulai tadi gerakan peristaltik. Jadi ada regangan, dideteksi nih sama menterik ya, sama saraf pusat juga. Kemudian nanti duodenum nanti akan mensekresikan motilin sehingga nanti gerakan peristaltik akan lebih banyak terjadi ya pada bagian usus halus ketika memang makanan ada di bagian usus halus tersebut.
Oke, sekarang saya masuk ke bagian usus besar. Usus besar itu prinsipnya adalah fungsinya sebagai absorpsi air dan elektrolit dan sebagai penyimpanan feses sementara. Jadi kalau lamanya sebenarnya makanan dari di sini kan katup ileosekal ya, dari usus halus, dari ascendant kemudian transverse descending kemudian masuk ke sigmoid itu butuh waktu sekitar 36 sampai 48 jam. Jadi kalau teman-teman, kalau kita akumulasiin ya dari makan sampai keluar lagi, seseorang itu benar-benar bisa dikatakan dia konstipasi itu kalau lebih dari setidaknya 3 hari. Jadi kalau misalnya kan ada metabolisme orang kan beda-beda ya. Ada yang dia BAB-nya tiap hari gitu. Ada yang 2 hari sekali, ada yang 3 hari sekali. Sebenarnya kalau 3 kali sehari, ya 3 kali, satu kali dalam 3 hari itu masih dalam keadaan yang normal. Ya. Tapi kalau sudah lebih dari itu, kemungkinan besar seseorang itu sudah mengalami konstipasi dan berarti ada gangguan. Baru dikasih pencahar. Tetapi kalau misalnya ini udah masih dalam 3 hari, baru kali itu misalnya pasien itu mengalami hal seperti itu dan tidak mengganggu ya. Balik lagi harus dilihat lagi apakah itu mengganggu secara keseluruhan pasien tersebut atau tidaknya. Kalau tidak mengganggu ya it's okay, bilang itu sesuatu yang masih normal. Cuman perlu misalnya cairan tubuhnya itu harus lebih banyak misalnya. Nah, tetapi kalau walaupun belum sampai 3 hari dan itu mengganggu aktivitasnya, udah ada nyerinya, mungkin perlu dipertimbangkan pemberian pencahar ya. Oke, ini waktunya. Kemudian tidak ada chemical ya, jadi tidak ada enzim-enzim sebenarnya di dalam usus besar, cuman ada elektrolit aja seperti natrium, NaCl ya, yang nanti ada proses absorpsinya. Karena kalau kita ngomongin makanan itu kan makanan yang terserap tadi dari usus halus ke bagian usus besar itu sebenarnya kan lebih banyak airnya. Maka feses itu idealnya itu terdiri dari 75% air dan 25%-nya adalah solid. Nah, jadi itu perlu diabsorpsi beberapa persennya. Kemudian solidnya tadi dari 25% ini itu 30%-nya itu bisa aja bakteri ya, memang mikrobiom misalnya. 30%-nya itu sebenarnya dari serat-serat yang tidak bisa dicerna oleh tubuh kita, misalnya kayak pati yang terlalu kompleks, misalnya genjer ya, atau apalagi ya, pati-pati yang terlalu besar yang tidak bisa dipecah. Kemudian 10-20%-nya itu adalah lemak dan sangat sedikit protein ya. Proteinnya biasanya tuh dari epitel kayak gitu ya, atau garam dan mukus yang ada dari gas dari usus besar kita, mukusnya. Kemudian kalau misalnya sebenarnya fat itu bentukannya tidak terlalu banyak ya, tidak ada bahkan itu di feses kita. Kalau terlalu banyak, itu perlu kita pertimbangkan kemungkinan besar adanya infeksi bakteri. Jadi kalau misalnya ada diare, salah satu indikator yang perlu kita tanyakan, apakah diare itu fungsional atau dia infeksi sifatnya. Fungsional tuh bisa aja karena kita makan yang iritatif ya, kita makan pedas. Jadi fungsinya aja nih, yang terganggu gitu. Tapi sebenarnya tidak ada infeksinya. Maka sebenarnya tidak akan ditemukan adanya lendir atau darah. Tetapi kalau misalnya sifatnya misalnya disentri gitu ya, kan mungkin ditemukan pada feses itu diarenya ada lemak, ada lendir, ada darahnya. Nah, itu bisa bagian dari anamnesis yang teman-teman bisa tanyakan. Kemudian ya, jadi 36 sampai 48 jam itu sebenarnya lebih banyak terutama 24 jam itu di bagian transverse ya, di bagian sini feses tersebut. Kemudian nanti gerakannya. Nah, tadi kalau di bagian usus halus namanya gerakan mixing adalah segmentasi. Di bagian usus besar istilah khususnya adalah hostrasi. Ya.
Jadi karena ini ada bagian haustra-haustranya, memang bentukannya seperti ini. Nah, ini merupakan adalah gerakan mixingnya. Dan terjadinya biasanya adalah 30 detik ya. Dan akan semakin diteruskan dalam waktu, biasanya peaknya awalnya 30 detik, terus lama-kelamaan akan lebih lambat lagi per 60 detik. Terus habis itu gerakan propulsi, jadi mendorong untuk keluar ya defekasi itu kalau misalnya sudah ada regangan di bagian sekum, di bagian sigmoid ya, itu kalau sudah ada regangan, nah baru nanti akan di bagian terutama feses-feses yang ada di descendant itu nanti akan didorong. Jadi nanti peristaltiknya yang gerakan propulsinya akan lebih kuat. Oke, itu. Nah, apa yang menginervasinya? Jadi defekasi itu nanti diinervasi sama nervus, pertama regangan dulu ya, regangan dulu, nanti ini ada regangan, diinervasi sama parasimpatis nih, afarannya ya, afarannya tetap sama parasimpatis, jadi makanya ketika orang lagi defekasi itu harus dalam keadaan tenang, tidak dalam keadaan yang simpatisnya teraktivasi. Kemudian nanti akan dikirimkan ke bagian lumbal ya. Terus habis itu nanti akan dikirimkan sinyal efferentnya berupa motorik ya, gerakan peristaltiknya, perintah untuk gerakan peristaltik ke otot-otot dari otot besar untuk dilakukannya gerakan propulsi peristaltik yang lebih kuat lagi. Nah, ini bagian parasimpatik yang dari nerve taltiknya, ini bagian sphincter interna itu sifatnya involunter, jadi tidak disadari, sementara yang bagian eksternal itu sifatnya itu disadari. Jadi kita masih bisa mengontrol kapan kita bisa defekasi atau tidak. Nah, sayangnya kalau pada bayi kan ini belum terlatih ya di bagian sphincter eksterna. Yang ini yang bagian eksterna ini diinervasi oleh nervus pudendal. Kalau yang bagian yang involunter itu diinervasi oleh nervus pelvic. Itu sampai sini itu untuk proses digestifnya dari sistem gastrointestinal. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke bagian yang lebih kompleks? Sudah cukup lelah, cukup bingung? Semoga bisa ketangkep ya. Oke, kita masuk ke lapar dan kenyang. Oke, ketika seseorang itu mengalami lapar, mungkin beberapa teman di sini, karena ini sudah masuk jam makan siang, sudah mengalami ada stimulasi ingin makan, lapar. Pasti ya, ada beberapa. Oke, jadi kalau dalam keadaan lapar, itu kan karena ada proses yang namanya regangannya tadi, ya, di gaster. Pertama itu, awal mula itu dari gaster dulu. Karena dia sudah masuk ke fasenya adalah fase 3 dari gaster. Fase 3 gaster tadi apa? Ada yang masih ingat? Kan ada 3, ada fase sefalik, fase gastrik, sama fase intestinal. Nah, jadi kalau sudah di akhir fase intestinal, biasanya tubuh kita itu akan menstimulasi terjadinya rasa lapar tadi. Karena regangannya udah nggak ada lagi ya, udah kosong di bagian lambung. Kemudian, ini bisa dilihat ya, ini terjadinya peningkatan rasa lapar, tetapi ketika food intake, ada makanan sudah mulai dimakan, nanti akan ada regangan, oh ini ada nih makanan masuk nih, terstimulasi, ada regangannya, ditangkap oleh sel-sel regangan di plexus di menterik, ada yang dikirimkan juga ke bagian sistem saraf pusat ya. Kemudian nanti pada beberapa saat mungkin
kita akan mengalami satiation ya. Jadi sebenarnya kalau kita 3 suap, 4 suap itu kayak sensasi lapar yang tadinya lapar banget, itu udah nggak kerasa lagi kan. Itu namanya satiation. Jadi kayak kenyang tapi sementara pada saat kita makan. Nah, tapi kekenyangan yang satiety itu seperti apa sih gitu ya. Jadi kenyang yang berlangsung beberapa saat, beberapa lama misalnya. Kan kayak teman-teman tadi makan mungkin jam 7, tapi bisa bertahan sampai jam 11, gak ada rasa lapar. Itu karena ada beberapa hal yang terjadi. Nah, itu ada hubungannya sama hormon. Oke, terus habis itu lapar itu tadi ya di-trigger sama fase 3 gastrik tadi ada motilin. Motilin tadi kan ya dikeluarkan oleh usus kita ya. Jadi sehingga terjadinya gerakan peristaltik di usus akan lebih tinggi, lebih sering lagi. Nah, hal itu terjadilah pengosongan lambung yang akan lebih terasa ya, regangannya tuh makin makin rendah nih regangan di bagian gastar. Nah, itu menstimulasi. Tambah lagi mungkin ada beberapa faktor gula darah di tubuh kita mengalami penurunan misalnya. Itu menyebabkan stimulasi ke bagian hipotalamus kita mengenai rasa lapar. Kemudian untuk kenyang sementara atau satiation ini terjadi karena kalau kita makan nih ada tension kan, ada keregangan dikit nih, ada akomodasi gastric accommodation reflex, maka nanti akan oh ya saya udah makan nih gitu. Jadi set kayak feedback balik lagi ke bagian otak, ke bagian hipotalamus, oh bahwa saya sudah makan dan saya sudah kenyang dalam artian yang sementara ya. Kemudian untuk lapar kenyang secara keseluruhan nanti ada hormon-hormon yang berperan adalah glucagon-like peptide, CCK sama ghrelin. Oke. Saya akan lebih detail di belakang. Nah, ketika seseorang nih kita lagi mau makan, misalnya nanti ke kantin, oh di kantin tuh kita udah tahu saya mau makan sotonya itu kayaknya rasanya gini-gini gitu ya. Atau mau pertama kali kayaknya kemarin ngelihat bakso baru nih baru buka, ekspektasi kita tuh rasanya kan kayak gimana gitu ya, udah punya memorinya gitu ya. Terus rewardnya, oh ya ini reward saya nih karena udah serius nih kuliah fisiologi tadi benar-benar dicermati. Jadi reward saya adalah saya makan enak siang ini. Atau rekognisi, jadi udah tahu rasanya, udah punya pengalaman, oh udah biasa nih makan bakso itu, jadi saya tahu rasanya. Atau diasosiasikan dengan pengalaman sebelumnya tadi. Atau ada misalnya sesuatu yang memang sifatnya memorable, misalnya ada sesuatu di sana, itu akan memberikan sensasi kepuasan terhadap makanan itu berbeda ya. Jadi dari yang tadi kognisinya tadi ketika makan itu akan memberikan rasa kepuasan yang berbeda. Kemudian apa yang terjadi ketika kita sudah makan ya, ketika makannya. Jadi ketika awal makan itu tadi ada namanya satiation tadi, jadi kepuasan atau kenyang sementara pada saat kita lagi makan. Ya, jadi kayak sekitar 4 sendok, tadi dicobain, sekitar 4 sendok, 3 sendok harusnya, apalagi terutama ketika kita sudah makan protein. Maka rasa kenyang itu akan lebih mudah muncul di awal. Tapi kok kenapa ketika setelah dari 4 sendok, mungkin 1 jam, 2 jam lagi, kita akan lapar lagi, karena itu kita state-nya cuma sampai satiation aja, nggak sampai ke satiety gitu ya. Nah, kalau yang ini nanti akan lebih kompleks lagi untuk kita bisa sampai ke tahapan yang kita bisa mempertahankan rasa kenyang ini untuk beberapa jam ke depan. Oke. Apa yang terjadi ketika kita makan? Tadi ada stretch-nya ya, di bagian lambung kita. Kemudian ada osmotic load, jadi kekentalan dari gastric juice-nya itu kan pasti akan berbeda ketika kita ada makanan di dalam sana. Kemudian nanti ada teraktivasi CCK, GLP-1, dan PYY dan ghrelin. Nanti saya jelaskan di belakang apa ini fungsinya. Kemudian nanti setelah kita makan nih udah 1 piring, udah lumayan ya. Nah nanti untuk bisa menjaga rasa kenyang ini untuk beberapa saat, itu nanti akan dimediasi sama insulin, leptin, adiponektin, sama glukosa.
Jadi kadar glukosa kita yang meningkat untuk beberapa jam ke depan itu menjaga kita untuk tidak menstimulasi aktivasi dari rasa lapar ke bagian otak kita. Gitu. Oke, kemudian nanti ini energi balance ya. Jadi dalam jangka waktu yang panjang karena tadi ada fat mass, terus fat free mass-nya. Jadi kayak kita punya cadangan makanan yang cukup, maka nanti insulin, oksidasi sama glukosa dan asam amino itu bisa mengcounter atau menjaga keseimbangan dari rasa lapar dan kenyang kita. Oke, ini secara singkatnya. Kemudian apa yang terjadi ini tadi ya, mechanical signal tadi, ini konsentrasi nutriennya tadi, sehingga kita rasanya penuh. Kalau stretch-nya tadi dari gaster kita tergang, itu menjadikan kita ada stimulasi ke otak kita, oh ini gaster kita lagi keisi. Nah, jadi rasa lapar itu tadi itu akan berkurang. Kemudian, tadi hormon-hormonnya apa aja ini sebenarnya fungsinya. Jadi CCK atau cholecystokinin tadi selain dia berperan dalam proses pencernaan lemak dan protein, dia juga memberikan feedback ke otak kita bahwa kita sudah full. Jadi udah nggak lapar lagi. Jadi menekan tadi sinyal-sinyal lapar tadi. Dan dia salah satu yang paling memberikan respon kenyang ke otak kita. Kemudian ada GLP-1, glucagon-like peptide 1, yang disekresikan di usus halus kita juga. Nah, ini, kalau yang ini, dia itu, dia menyebabkan terjadinya pengosongan lambung yang lebih lama, kemudian mengurangi dari rasa lapar, kemudian menstimulasi dari pelepasan dari insulin. Jadi kita laparnya tadi, kenyangnya tadi itu akan lebih lama lagi. Ketika memang tadi karena ada insulin juga berkontribusi tadi. Kemudian ada peptide GY, itu distimulasi atau disekresikan di usus besar ya. Jadi dia dirilis kalau kita setelah makan. Jadi kalau misalnya sudah supresif masuk ke bagian usus besar, nanti dia akan membuat kita itu menekan rasa lapar itu untuk beberapa jam. Kemudian ada ghrelin. Ghrelin itu dikeluarkannya di sel G tadi ya, di bagian lambung. Dia adalah hormon lapar. Makanya ketika teregang, nggak ada apa-apa, si sel G tadi akan menstimulasi hormon ghrelin untuk dikeluarkan, disekresikan. Sehingga nanti hormon ghrelin yang bersirkulasi di dalam darah masuk ke dibaca oleh hipotalamus kita, oh ya, saya lagi lapar dan saya butuh energi. Ditambah lagi misalnya kadar glukosa kita juga sedang turun pada saat ghrelin ditangkap oleh hipotalamus kita. Sehingga kita kecenderungan akan mencari makanan, gitu ya. Oke, terus habis itu, nah untuk yang satiety itu untuk rasa kenyang yang jangka panjang tadi sekitar mungkin dari yang sarapan sampai kita lapar lagi mulai ke arah makan siang itu diregulasi oleh hormon insulin, peptin, adiponektin sama glukosa. Jadi karena kalau kita lagi makan itu kan otomatis kan glukosa akan meningkat kan ya, otomatis insulin akan mulai dirilis. Nah, ketika insulin banyak di dalam tubuh kita, maka sebenarnya itu juga memberikan masukan signal bahwa kita tidak lapar, mengurangi rasa lapar. Kemudian leptin ini dikeluarkan sumbernya dari sel lemak atau adipose tissue. Nah, ini sebenarnya dia memberikan rasa kenyang atau kurang lapar ya, itu jika fat storage-nya itu sebenarnya baik. Nah, pada beberapa orang, seperti pada kasus yang obesitas, orang obesitas itu mengalami resistensi leptin. Jadi sebenarnya lemaknya banyak gitu ya, leptinnya banyak, tapi karena dia resisten, jadi rasa laparnya tadi itu lebih meningkat. Jadi kenyangnya nggak kenyang-kenyang. Nah,
jadi tetap makan terus. Nah, kemudian ada adiponektin juga yang disekresikan oleh sel lemak juga, dia meregulasi glukosa sama asam lemak juga. Jadi dia akan juga menginfluence untuk rasa lapar. Kemudian glukosa, kalau glukosanya rendah, otomatis akan distimulasi ya, atau ditangkap oleh hipotalamus kita, dan sehingga kita harus ada keinginan ke bagian kognitif kita, ke brain kita, bagian frontal, untuk mencari makan. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau yang belum jelas mungkin? Sudah cukup jelas? Oke, kalau gitu terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter.